Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di pagi ini bersama dengan kajian Ummahat Yogya. Bapak Ibu bisa kumpul di Masjid Al-Hidayah Purwosari dalam rangka untuk pembukaan kajian perdana pasca kita libur ketika Idul Adha. Dan ini kajian nekat ya. Mungkin yang lain masih libur, tapi kajian KUY sudah masuk. Saya menyangka tadi pesertanya sedikit, ternyata lumayan sedikit. Apa motivasinya? Nanti akan ada makan-makan dan betul ada makan-makan. Insya Allah ya. Anda sudah mendapatkannya, yaitu snack yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi setelah ini jangan berharap lagi ya. Namun insya Allah panitia akan tetap memberikan bonus. Dan alhamdulillah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang fikih hari tasyrik. Mungkin kajiannya tidak panjang karena acara utamanya adalah acara untu, yaitu kegiatan makan setelah kajian. Sudah disiapkan artikel, semoga nanti bisa disimak bareng dan insya Allah akan di-share setelah kajian berakhir. Jadi untuk sementara silahkan fokus dengan menyimak keterangan yang ada di depan. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhol. Fikih hari tasyrik. Definisi hari tasyrik. Istilah tasyrik diambil dari kata syarakat syams yang artinya matahari terbit. Menjemur sesuatu dalam bahasa Arab dinyatakan sebagai syaraqas syai'a lisyamsi. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwa hari tasyrik meliputi 4 hari, yaitu hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Abu Ubaid mengatakan ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan hari-hari tersebut dengan hari tasyrik. Yang pertama, karena dinamakan hari tasyrik karena kaum muslimin pada hari itu menjemur daging kurban untuk dibuat dendeng. Yang kedua, karena kegiatan berkorban tidak dilakukan kecuali setelah terbitnya matahari. Lisanul Arab. Nah, ini definisi hari tasyrik secara makna bahasa dari kata syaraqati syamsu yang artinya matahari terbit. Tempat terbit matahari itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-masyriq, Rabbul masyriqi wal maghrib. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah Rabb al-masyriq dan al-maghrib. Al-masyriq artinya terbit, tempat terbitnya matahari. Disebut sebagai hari tasyrik karena kaum muslimin atau masyarakat ketika itu mereka sedang menjemur sesuatu. Dan menjemur itu dalam bahasa Arab artinya syarraqas syai'ah, mengenakan matahari, sesuatu ditaruh di bawah terik matahari. Syarraqas syai'a lisyamsi, sesuatu dijemur di bawah matahari. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ada juga yang menyebut bahwa hari tasyrik meliputi 4 hari, yaitu Idul Adha mulai dari tanggal 10 dan tanggal 11, 12, 13. Tapi sekali lagi ini kajian dari sisi makna bahasa, kajian dari sisi makna bahasa. Abu Ubaid, salah satu ahli bahasa, mengatakan ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan kenapa hari ini disebut hari tasyrik. Pendapat pertama mengatakan
Tasyrik karena kaum muslimin sedang menjemur daging. Bahasa kita membuat dendeng. Ada juga yang mengatakan karena kegiatan kurban tidaklah dilakukan kecuali setelah terbit, dan tanggal di mana kaum muslimin berkorban itu ada 4 hari. Hari menyembelih ada berapa hari? 4 hari. Tanggal berapa? 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sehingga penamaan hari tasyrik secara makna bahasa ada 2, kembali kepada waktu menyembelih. Waktu menyembelih yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan yang kedua, kembali kepada kegiatan masyarakat, di mana masyarakat ketika hari tasyrik itu menjemur daging. Sehingga berdasarkan 2 alasan latar belakang penamaan ini, maka untuk yang mengatakan hari tasyrik adalah waktu menyembelih, mereka memasukkan hari tasyrik itu meliputi Idul Adha plus tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan berdasarkan kegiatan masyarakat, tasyrik hanya mencakup tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Bisa dipahami ya? Inilah kenapa tadi disebutkan bahwasanya ada yang berpendapat hari tasyrik itu meliputi Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Selanjutnya kita akan bahas keutamaan hari tasyrik. Keutamaan hari tasyrik. Allah berfirman, "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang. Quran Surah Al-Baqarah 103. Yang dimaksud dengan hari-hari yang terbilang adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu hari tasyrik. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar dan mayoritas ulama. Sementara Ibnu Abbas dan Rokok berpendapat bahwa hari-hari yang terbilang jumlahnya 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Baik. Dalam Al-Quran ada 2 penyebutan hari. Ada ayyamul ma'dudat dan ada al-ayyamul ma'lumat. Coba kita bukakan mushafnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ma'dudat ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 184. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Afwan, bukan di sini ya. Fi ayyamin, bukan di ayat 184. Di surat Al-Baqarah ayat 203 Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Kata atau perintah untuk berzikir di waktu tertentu. Di situ ada kalimat wadhkurullaha fi ma'dudat. Di ayat yang lain Allah mengatakan liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 28. Fi ayyamin ma'lumat. Kalau ini tadi Quran surat Al-Baqarah ayat berapa?
200 berapa tadi? 203. Kalau yang ini Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 28. Surat Al-Hajj ayat berapa? Surat Al-Hajj ayat 28. Baik. Nah, dan dua-duanya adalah momentum di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengingat kepada Allah setiap saat. Tapi ada momentum tertentu lebih ditekankan lagi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah di waktu ini lebih istimewa pahalanya. Sekarang kita lihat apa tafsirnya. Lihat keterangan Ibnu Katsir. Tafadhal. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Abbas yang artinya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ayyam al-ayyaman al-ma'dudat atau hari-hari yang terbilang adalah hari-hari tasyrik. Sedangkan al-ayyam al-ma'lumat yaitu hari-hari yang telah diketahui adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Al-ayyam al-ma'dudat atau hari-hari yang berbilang, di sini maknanya apa tadi? Hari tasyrik. Ini adalah hari tasyrik. Sedangkan ayyam ma'lumat maknanya apa tadi? 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Di dua momentum inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, sehingga berdasarkan dua ayat ini maka takbiran dimulai dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Disitulah ada syariat untuk memperbanyak takbiran dalam rangka untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat wa fi ayyamin ma'lumat. Kami tekankan lagi ya. Waktu zikir. Waktu zikir itu kapan saja, Pak? Kapan waktu zikir? Setiap saat. Setiap saat. Tapi ada waktu tertentu di mana zikir ditekankan. Sehingga karena dia ditekankan, maka nilai pahala di waktu ini ketika dia pakai zikir lebih afdal. Kapan saja? Tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Maka Bapak membaca Allahu Akbar di selain waktu ini punya keutamaan, tapi membaca Allahu Akbar di waktu ini jauh lebih istimewa. Makanya kita kalau bisa di waktu-waktu ini banyak dermimil baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau baca takbiran di setiap saat. Dan itu seharusnya sudah kita mulai sejak tanggal 1 kemarin. Kita dermimil takbiran, baik dengan dikeraskan maupun tidak dikeraskan, semuanya rajin berzikir. Karena ini adalah hari-hari di mana kita disyariatkan untuk banyak zikir. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala mengistimewakan hari tasyrik dengan Allah jadikan hari ini sebagai waktu istimewa untuk berzikir, sehingga Allah perintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak zikir di hari ini. Dalam hadis dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "A'dhamul ayyami indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban atau Idul Adha, kemudian hari Al-Qar. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud dari hari Al-Qar adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Khuzaimah bahwa Abu Bakar mengatakan bahwa hari Al-Qar adalah hari kedua setelah hari kurban. Baik. A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar.
Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahar, yaitu Idul Kurban. Tsumma yaumul qar, kemudian hari Al-Qar. Apa yang dimaksud dengan yaumul qar? Yaumul qar adalah tanggal 11 Zulhijjah. Kenapa disebut sebagai yaumul qar? Al-qar artinya menetap. Karena kaum muslimin di tanggal 11 Zulhijjah mereka menetap di Mina, sehingga tidak pindah dari Mina, melanjutkan kegiatannya setelah tanggal 10. Kaum muslimin berada di Mina selama berapa hari? Di Mina saat haji. Di Mina saat haji dimulai dari tanggal 10 dilakukan Jumrah Aqabah, kemudian nanti tanggal 11, 12, 13. Di tanggal 11 sampai 13 ini lempar 3 jumrah. Sedangkan di tanggal 10 lempar 1 jumrah, yaitu Jumrah Aqabah saja. Maka setelah selesai kegiatan di tanggal 10, mereka tidak meninggalkan Mina. Di Mina. Maka tanggal 11 ini disebut dengan hari menetap, yaitu Yaumul Qar. Disebut sebagai Yaumul Qar karena kaum muslimin ketika itu mereka menetap di Mina. Tanggal 12 kaum muslimin tetap berada di Mina, tapi di sini mulai ada bagi siapa yang melakukan nafar awal. Sehingga yang mau meninggalkan Mina untuk nafar awal baru tanggal 12. Bagi mereka yang mau menetap untuk tanggal 13, nah, nanti mereka melakukan nafar tsani, baru meninggalkan Mina di tanggal 13 dengan melakukan nafar tsani. Sudah? Nafar itu artinya keberangkatan. Nafar awal berarti dia melakukan keberangkatan di hari pertama, yaitu tanggal 12. Maka di tanggal 11 berarti mereka tidak pindah sama sekali. Karena itulah tanggal 11 disebut dengan Yaumul Qar, hari di mana kaum muslimin menetap. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yaumul Adha dan Yaumul Qar sebagai hari yang istimewa. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir di hari-hari itu. Sekarang kita lanjutkan. Di hari tasyrik dilarang puasa. Di hari tasyrik kita dilarang untuk berpuasa. Nabi SAW menyebutkan sebagai hari makan dan minum serta banyak berzikir kepada Allah. Dari Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajal Wa dzikrin lillah. Wa dzikrin lillahi azza wajal. Hari tasyrik adalah hari makan, minum dan banyak mengingat Allah. Ibnu Rajab mengatakan, kita dilarang berpuasa pada hari tasyrik karena hari tasyrik adalah hari raya kaum muslimin di samping hari raya kurban. Karena itu tidak boleh puasa di Mina maupun di daerah lainnya menurut mayoritas ulama. Tidak sebagaimana pendapat Atha yang mengatakan sesungguhnya larangan puasa di hari tasyrik khusus bagi orang yang tinggal di Mina. Baik. Jadi ada hikmah besar kenapa kita disyariatkan tidak berpuasa saat hari tasyrik. Tidak berpuasa, ya. Tujuannya apa? Biar agar apa? Kuat zikir. Sudah enggak puasa, tidur. Ini apaan itu? Sehingga seharusnya tidak berpuasa itu biar lebih banyak zikir, lebih banyak mengagungkan Allah, berlomba-lomba untuk zikir. Kalau Ramadan kita berpuasa sambil baca Quran. Ketika di luar Ramadan, di hari tasyrik kita tidak puasa agar kita banyak zikir. Maka perbanyaklah untuk berzikir. Pokoknya dermimil zikir sebisanya. Baca zikir apapun,
takbiran maupun zikir-zikir yang lain, dan sampai disyariatkan untuk tidak puasa. Bahkan tadi dalam keterangan Ibnu Rajab, kenapa ini tidak puasa? Karena kita sedang hari raya. Perpanjangan dari raya Idul Adha, yaitu dengan cara di hari tasyrik kita banyak makan minum, kita diizinkan untuk makan minum, dengan tujuan agar kaum muslimin banyak berzikir. Sekali lagi, banyak berzikir, dan kita kurang dalam hal ini. Selanjutnya Ibnu Rajab menjelaskan rahasia di balik larangan puasa di hari tasyrik. Ketika orang-orang yang bertamu di Baitullah telah mengalami keletihan karena perjalanan berat yang mereka lalui, di samping kelelahan setelah ihram dan melaksanakan manasik haji dan umroh, Allah mensyariatkan kepada mereka untuk beristirahat dengan tinggal di Mina pada hari kurban dan 3 hari setelahnya. Allah perintahkan mereka untuk makan daging sembelihan mereka. Di saat itulah mereka mendapatkan jamuan dari Allah karena kasih sayang Allah kepada mereka. Sementara itu kaum muslimin di belahan negeri yang lain turut menyemarakkan ibadah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji. Kaum muslimin memperbanyak amalan ibadah selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mereka juga disyariatkan untuk memperbanyak zikir, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan bersama-sama berusaha menggapai ampunan Allah dengan menyembelih hewan kurban. Setelah itu mereka bersama-sama merayakan Idul Adha dan hari tasyrik. Setelah mereka lelah dengan memperbanyak ibadah, selanjutnya mereka beristirahat menikmati hidangan daging kurban di hari tasyrik. baik, jadi kita lihat korelasi yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kenapa hari tasyrik tidak boleh puasa? Kalau hari raya tidak boleh puasa, kita paham ya. Gimana hari raya puasa? Ada agama yang hari rayanya puasa, Pak. Hari raya puasa dia. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh bicara, tidak boleh ini, tidak boleh. Akhirnya perayaan malah apa? Tidak ada kegiatan apapun. Sampai bandara ditutup ya. Padahal itu hari raya. Coba andaikan kaum muslimin hari rayanya kayak gitu, Pak. Nyenyet, nggak ada apa-apa. Bingung nanti kita. Maksud hari raya malah kayak gini. Hari raya kan hari untuk bergembira, kumpul bersama. Maka ketika hari raya dengan semua kegiatan itu seharusnya tidak ada kegiatan puasa, sehingga saat hari raya tidak boleh puasa. Hari tasyrik dibuat yang sama agar kaum muslimin setelah mereka rajin ibadah di awal 10 pertama Dzulhijjah, terutama bagi para jamaah haji, kemudian mereka istirahat di hari menikmati hidangan dan memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan berzikir, memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan berzikir. Maka sudah selayaknya jika hari untuk banyak zikir tidak kita pakai untuk maksiat. Sehingga aneh kalau ada orang di hari tasyrik malah joget-jogetan, pesta, bahkan habis makan daging sambil minum miras, dan dia bertindak jahat setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah syariatkan kaum muslimin untuk menjadikan hari ini sebagai hari makan-makan dan minum agar mereka bisa membantu mereka untuk semakin giat dalam berzikir, mengingat Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Dan itu merupakan bentuk syukur nikmat yang paling sempurna, di mana nikmat yang kita terima menjadi sarana untuk membantu agar semakin giat melakukan ibadah. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke amalan di hari tasyrik. Amalan di hari tasyrik. Mengingat keistimewaan hari tasyrik, sebagai orang yang beriman hendaknya kita maksimalkan upaya untuk mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah pada hari itu. Berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, memperbanyak amal soleh dan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Hanya saja ada beberapa amal yang disyariatkan untuk dilakukan di hari tasyrik. Baik. Secara umum perbanyak amal soleh di hari tasyrik. Saya tanya, ya, subuh tadi Bapak ngapain? Sholat subuh Pak Ustadz. Setelah itu, kelelahan ya, tidur karena semalam wis mangan bar mangan daging, sehingga kebanyakan
tanggal 11 Dzulhijjah habis subuh tidur. Betul nggak? Coba yang tadi tidur jangan angkat tangan ya. Nah, yang nggak angkat tangan itu tidur. Karena banyak di antara kita ketika hari tasyrik ini adalah hari untuk istirahat dan nyantai. Padahal sebenarnya bisa dipakai untuk memperbanyak zikir. Istirahat tapi sambil berzikir kepada Allah. Kita lihat sekarang beberapa amalan di hari tasyrik. Yang pertama, amalan yang pertama yaitu anjuran memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang, yaitu di hari tasyrik. Siapa yang menafsirkan ayyamin ma'dudat adalah hari tasyrik? Tafsir siapa tadi? Radhiyallahu anhuma. Fi ayyamin ma'dudat maknanya adalah di hari tasyrik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perbanyaklah mengingat Allah di hari-hari yang terbilang, yaitu hari tasyrik. Selanjutnya, dari Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hari tasyrik adalah hari makan, minum dan banyak mengingat Allah. Pada hari tasyrik bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama, melakukan takbiran setiap selesai sholat wajib sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, seperti praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah duhur pada tanggal 13 Dzulhijjah. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah asar. baik. Jadi ada namanya takbiran setelah sholat disebut dengan takbiran muqayyad, disebut dengan takbiran apa namanya? Muqayyad, yaitu takbiran yang dilakukan setelah sholat wajib. Dan praktek ini dilakukan oleh beberapa sahabat, sebagaimana praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, boleh takbiran setelah subuh pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, dan takbiran muqayyad dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Kemudian juga yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, demikian pula yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Sehingga praktek para sahabat di masa silam, selesai sholat wajib mereka takbiran. Selanjutnya, kemudian amalan yang kedua, mengingat Allah dan berzikir ketika menyembelih, karena penyembelihan kurban bisa dilaksanakan sampai hari tasyrik berakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamin tasyriki dabhun." Di setiap hari tasyrik boleh menyembelih. baik. Anda lihat ayat ini. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menghadiri, menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Wa yadhkuru smallahi, dan mereka mengingat nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditetapkan, ala ma razaqahum, di hari-hari yang telah diketahui, ala ma razaqahum, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari penyembelian terhadap binatang ternak. Maksudnya apa? Saat melihat hewan kurban itu takbiran. Sebagian ulama menganjurkan, kalau Anda melihat hewan kurban, ingat nama Allah. Nah, makna mengingat nama Allah terhadap binatang ternak di hari kurban itu apa? Ada dua. Pertama adalah saat mau menyembelih, dia menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sebagaimana orang musyrik ketika mereka mau sajen, mereka menyebut nama selain Allah. Maka kaum muslimin saat mau menyembelih korban, mereka mengagungkan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua, yang dimaksud dengan mengingat nama Allah terhadap binatang ternak adalah saat melihat hewan korban itu takbiran.
Maka Bapak Ibu kalau melihat hewan korban langsung takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam momentum ketika melihat hewan korban, maka praktek yang dilakukan oleh masyarakat sudah benar tapi kurang semarak. Kita sebut kurang semarak karena masih banyak orang yang ketika lihat hewan korban ya diam saja. Bahkan ketika menyembelih dia cukup membaca bismillah saja, walaupun sebenarnya disyariatkan untuk membaca bismillahi Allahu Akbar. Disinilah kita bisa memahami berkaitan dengan menyembelih ya. Menyembelih untuk selain kurban cukup bismillah. Cukup basmalah saja ya. Sedangkan untuk kurban bacaannya bismillah, yang ini syarat halal plus takbir Allahu Akbar. Maka bismillahi wallahu akbar ini yang dibaca oleh Nabi SAW saat beliau menyembelih kurban. Kalau sembelihan yang lain tidak perlu Allahu Akbar. Nah, zikir liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari tertentu terhadap binatang ternak. Maksudnya adalah saat dia mau proses menyembelih, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah Allahu Akbar. Selanjutnya, yang ketiga, iya. Yang ketiga, mengingat Allah dengan membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah ridho terhadap hamba yang makan sesuap makanan kemudian memuji Allah, atau minum seteguk air dan memuji Allah karenanya. Jadi setelah makan memuji Allah, setelah makan dan minum memuji Allah dapat ridho Allah. Sudah dapat nikmat, cukup bermodal alhamdulillah, dia dapat apa? Ridho Allah. Selanjutnya, yang keempat, mengingat Allah dengan melantunkan takbir ketika melempar jumroh di hari tasyrik yang hanya dilakukan oleh jamaah haji. Terhadap hadis Aisyah yang mengatakan sesungguhnya pelemparan jumroh dan sa'i antara Safa dan Marwah disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah. Baik, makanya pada saat lempar jumroh yang dibaca apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil melempar kerikil itu baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga bertakbir mengagungkan nama Allah saat melempar jumrah. Hadis ini menyatakan innama ju'ila ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwah. Disyariatkan adanya lempar jumrah, disyariatkan adanya marwah, tujuannya adalah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Sehingga pada saat melempar jumrah iringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 7 lemparan. Sehingga tujuannya adalah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima, kemudian mengingat Allah dengan memperbanyak takbiran secara mutlak dimanapun dan kapanpun, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau melakukan takbiran di kemahnya di Mina, kemudian diikuti oleh banyak orang sehingga Mina bergetar karena gema takbir. Nah, Mina bergetar karena gema takbir. Walhamdulillah. Ini amalan tentang zikir. Jadi zikir pagi petang kalau bisa hari tasyrik ini makin serius ya. Kalau yang biasanya wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, enggak genep 1 karena baru setengah sudah merem. Maka untuk hari tasyrik kalau bisa Anda baca sampai 10 kali minimal atau 100 kali lebih bagus. Sehingga di hari tasyrik kita banyak zikrullah. Selanjutnya, amalan yang kedua.
Amalan yang kedua, memperbanyak kepada Allah. Sebagian ulama menganjurkan untuk memperbanyak berdoa di hari ini. Ikrimah, murid Ibnu Abbas, mengatakan doa berikut dianjurkan untuk dibaca pada hari tasyrik, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat, dan memang demikian. Doa ini dianggap sebagai doa yang isinya mengumpulkan semua bentuk kebaikan dan menolak semua bentuk keburukan. Karena itulah doa ini menjadi pilihan yang sangat sering dilantunkan oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan doa yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Di samping itu, doa merupakan bentuk mengingat Allah yang sangat agung, berisi pujian dan harapan manusia kepada Tuhannya, sehingga hari ini menjadi hari yang istimewa untuk memperbanyak doa. Baik, Anda lihat ini. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haji. Tepatnya adalah mulai dari ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat 198 juga menjelaskan tentang masalah haji, syariat apa yang harus dilakukan setelah orang meninggalkan Arafah. Kemudian ayat 199 perintah untuk memperbanyak istighfar setelah orang itu bertolak meninggalkan Arafah. Kemudian di ayat 200 syariat untuk banyak berzikir pada saat orang sudah selesai manasik. Sudah? Nah, di bagian ini Allah sebutkan doa manusia. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian. Menyelesaikan manasik ditandai dengan apa? Sudah tahallul. Selesai tahallul, orang itu bertahan di mana? Di Mina. Jadi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lanjut ke Mina, lempar jumrah Aqabah, kemudian dia tahallul, dia potong rambut, lalu dia boleh ganti baju. Kemudian setelah itu ngapain? Dia tawaf ifadah, maka dia sudah sah sebagai orang yang tahallul tsani. Kalau lempar jumrah Aqabah kemudian cukur rambut saja, dia sudah tahallul awal, boleh ganti baju. Kemudian dia menyembelih hewan. Kemudian nanti ketika dia sudah tawaf ifadah, tahallul tsani di tanggal 10 sudah selesai seluruh kegiatan haji. Dah? Sehingga karena sudah selesai seluruh kegiatan haji, Allah katakan fa idza qadaitum manasikakum. Kalau kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, ingat Allah enggak putus. Fadhkurullaha kadzikrikum, terus ingat Allah. Dulu kalian banggakan bapak-bapak kalian, kadzikrikum abaakum, sebagaimana kalian membanggakan bapak kalian, au asyadda dzikra, dan lebih kuat lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa manusia pasca haji. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum minal akhirati wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang cuma minta kebaikan dunia, tapi di akhirat enggak dapat jatah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, berdasarkan ayat ini sebagian ulama menganjurkan di hari tasyrik dianjurkan memperbanyak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah? Ini berdasarkan keterangan siapa tadi? Berdasarkan keterangan Ikrimah. Dan kenapa doa ini yang dianjurkan untuk banyak dibaca? Demikianlah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selesai pelaksanaan haji, perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya Ziyad
Al-Jassas meriwayatkan. Ziyad Al-Jassas meriwayatkan dari Abu Kinanah Al-Quraisy bahwa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari berceramah dalam khutbahnya ketika Idul Adha. Setelah hari raya kurban ada 3 hari di mana Allah menyebutnya sebagai al-ayyam al-ma'dudat atau hari-hari yang terbilang. Doa pada hari-hari ini tidak akan ditolak. Karena itu perbesarlah harapan kalian. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menggapai ampunannya. Baik, alhamdulillah. Jadi jika riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari ini sahih, beliau pernah berceramah setelah hari raya ada 3 hari zikrullah, 3 hari untuk banyak mengingat Allah, di mana Allah menyebut hari ini dengan al-ayyam al-ma'dudat, hari yang bilangannya tertentu, la yuraddu fihinna du'a, doa ketika itu tidak akan tertolak, sehingga doa mustajab di hari tasyrik. Maka perbanyaklah berdoa di mana? Di hari tasyrik. Farfa'u raghbatakum ilallahi azza wa jalla, maka perbesarlah harapan kalian, perbanyaklah berdoa Bapak Ibu di hari tasyrik. Walhamdulillah. Jadi amalan hari tasyrik apa saja? 1, memperbanyak zikir. Dan memperbanyak zikir tadi kan ada banyak bentuk ya. Mulai dari zikir takbiran, ketika melihat binatang takbiran, ketika menyembelih kita baca takbir, ketika makan minum kita berzikir. Yang kedua, memperbanyak doa, terutama doa apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, makan minum. Dan sudah dihidangkan, maka kajian selesai sampai di sini. Nanti ketika Anda lihat makanan, takbiran ya. Sanggup insyaallah? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada dibuka kesempatan untuk tanya jawab. Tafadhol. Ya, mungkin singkat saja. Monggo silakan Bapak yang bisa langsung bertanya tentang tema kajian pada hari ini atau yang lainnya. Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait takbiran selesai sholat, sebaiknya kapan dimulai? Sebaiknya dimulai setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu Anda takbiran. Lalu berapa jumlahnya? Apakah dibatasi 3 atau 5? Tidak ada batas. Sehingga takbiran boleh berapapun. Makin banyak, makin bagus. Maka di sini ada pengalihan amalan. Dari amalan A beralih ke amalan B karena momentumnya berbeda. Sehingga biasanya zikir-zikir ini maka ganti yang itu karena momentumnya adalah momentum hari tasyrik. Wallahu a'lam. Dari ibu-ibu yang menulis di kertas, silakan untuk bertanya. Gimana Ustaz? Lafaz takbiran itu apakah ada kaitannya kenapa takbir kemudian ada kalimat tauhid kemudian ada pujian kepada Allah, itu ada hikmahnya sendiri Ustaz? Kandungan makna dan tadabbur dari takbir. Takbir ini lafaz zikir yang dibaca di banyak kesempatan. 1, lafaz ini merupakan pembuka ketika sholat, sebagaimana yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Kenapa dibuka dengan takbir?
bukan dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi pembukanya apa Pak? Allahu Akbar, untuk menegaskan bahwasanya manusia dengan takbir dia harus mengakui Allah yang paling besar melebihi segala sesuatu. Kau tinggalkan segala urusanmu yang lain. Akbaru min kulli syai', dialah zat yang paling besar dibandingkan segala sesuatu, sehingga tidak ada urusanmu yang lebih besar daripada urusan Allah. Maka mengerjakan salat. Makanya hikmah kenapa pembukaannya adalah takbir, karena ini memberikan penekanan kepada hamba untuk mengagungkan Allah setinggi-tingginya agar dia meninggalkan urusan-urusan dia yang lain. Yang kedua, kita disyariatkan untuk baca takbir saat kita takjub, sehingga ketika kita takjub baca Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat Allah ketika kita melihat makhluk yang membuat kita heran, yang membuat kita takjub. Membuat kita takjub agar kita tidak fokus dengan makhluk tersebut, maka kita ingat dengan mengucapkan Allahu Akbar, membesarkan pencipta di saat kita melihat ada makhluk yang membuat kita heran. Yang ketiga, kalimat takbir dibaca saat kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan sebuah nikmat yang besar, kita mengucapkan Allahu Akbar. Dia zat yang maha besar, melebihi besarnya nikmat yang Allah berikan kepadaku, agar kita lebih fokus kepada yang memberi nikmat, bukan fokus kepada nikmat. Karena ketika seorang hamba tidak mengingat nama Allah saat dia melihat nikmat, maka bisa jadi Allah mencabut nikmat itu. Karena itulah kenapa ada penyakit ain. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Ali Al-Qari, Mula Ali Qari. Mula Ali Qari rahimahullah menjelaskan kenapa terjadi ain. Sehingga orang kalau melihat sebuah benda tertentu, kemudian dia heran, dia takjub, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, lalu dibuat ain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha. Allah tidak ridha ketika ada makhluk yang lebih ingat kepada makhluk yang lain, tapi justru melupakan yang menciptakan. Allah nggak ridho, sehingga sebagai hukumannya, maka makhluk yang menjadi sebab orang itu lupa kepada Allah dibuatlah jadi ain, kena musibah, baik bentuknya benda maupun manusia maupun yang lainnya. Karena itu kita disyariatkan kalau mensyukuri sesuatu kita baca Allahu Akbar untuk mengingat zat yang memberi nikmat, ya, melebihi dari apa yang kita ingat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga syukur bisa dengan ungkapan alhamdulillah, bisa dengan ungkapan takbir Allahu Akbar. Demikian pula kita disyariatkan, dan ini buktinya adalah bahwasanya kita syukur dengan membaca dengan membaca takbir saat kita melihat nikmat Allah berupa apa? Binatang ternak. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah terhadap nikmat binatang yang Allah berikan kepada mereka dengan banyak takbiran. Nah, dan takbir kita baca ketika di momentum hari raya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuannya adalah kenapa takbir? Agar kita ingat kepada zat yang memberi nikmat, bukan kepada fokus kepada nikmat tersebut. Karena kebanggaan orang dengan nikmat akan membuat dia jadi lupa, jadi lalai terhadap zat yang memberi nikmat. Wallahu a'lam. Kita baca cukup banyak, ini kita ringkas saja nggih untuk pertanyaan dari ibu-ibu. Mohon maaf jika ada yang belum terbaca. Yang pertama adalah terkait dengan takbiran dan juga hewan korban, Ustaz. Untuk terkait dengan takbiran, apakah takbiran itu memang hanya dibatasi ketika
malam Idul Fitri dan tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah, pembatasan satu. Kemudian yang kedua terkait dengan hewan kurban. Menyembelih di hari tasyrik, apakah keutamaannya itu sama dengan pada hari Idul Adha? Dan apakah hewan kurban yang disembelih itu menjadi kendaraan saat di akhirat? Ya. Apakah takbiran itu nggak boleh di luar hari raya dan hari tasyrik? Ada kalimat yang itu menjadi syiar untuk kegiatan dan momentum tertentu. Bapak berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Hidayah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kira-kira gimana Pak? Mas, obat ente apa Mas? Orang akan menyangka kalau Anda nggak normal. Kenapa? Duh, kan ini saya menyambut panggilan Allah yang tadi ada ajakan untuk sholat ketika adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maka kita datang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka. Ini keluar dari rumah sakit jiwa. Dikiranya orang gila yang lepas dari rumah sakit. Kenapa tidak boleh? Kalau melihat makna nggak ada salah. Tapi masalahnya ini adalah syiar ketika orang sedang ihram. Dan itu pun dibatasi. Ihram sampai tanggal sekian sudah berhenti talbiyahnya. Karena kamu sudah sampai di titik utama. Ketika orang umroh, kapan dia berhenti membaca talbiyah? Begitu sudah mendekati Hajar Aswad. Ketika orang tawaf kok labbaik Allahumma labbaik, ya salah. Tawaf bukan labbaik Allahumma labbaik. Tawaf zikir bebas. Sa'i juga sama, bukan labbaik Allahumma labbaik. Tapi sa'i bentuknya zikir bebas. Jadi takbiran kenapa tidak disyariatkan di luar hari raya dan hari tasyrik? Karena itu syiar di hari raya dan hari tasyrik. Maka dibawa keluar beda lagi nanti suasananya. Gitu Pak ya. Jadinya masing-masing ada tempatnya. Zikir ini di tempat ini, zikir ini di tempat ini, zikir ini di tempat yang berbeda. Maka kita baca zikir itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wallahu a'lam. Yang kedua, apa tadi? Apakah keutamaan menyembelih di hari tasyrik sama sebagaimana menyembelih saat Idul Adha? Saat Idul Adha paling afdol. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari tasyrik tidak masuk. Boleh menyembelih di hari tasyrik, dan tadi Nabi SAW mengatakan likulli ayyamit tasyriki dzabhun. Di setiap hari tasyrik itu ada proses menyembelih. Artinya diizinkan untuk menyembelih di hari tasyrik. Maka tidak masalah menyembelih dilakukan di hari tasyrik. Tapi secara afdoliyah tanggal 10 paling afdol. Nah, Tunggangan di akhirat. ada sebuah hadis yang menyebutkan, perbaikilah atau gunakanlah hewan kurban yang terbaik. Fa innahu khairu matayakum yaumal qiyamah. Karena itu akan menjadi kendaraan kalian besok di hari kiamat. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Karena statusnya dhaif jiddan, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Maka enggak ada ceritanya hewan kurban akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Sebab sumbernya adalah hadis yang tidak valid. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.